Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berbakti kembali di rumah Tuhan. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk beribadah, semua karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan angkat pujian Bapa Kau Setia.
bersyukur Tuhan, karena kami punya Bapa yang maha baik, Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat sepanjang malam yang sudah kami lalui. Kami hari ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bahkan kami hari ini diberi Tuhan kesempatan untuk beribadah. Itu satu anugerah yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan kami membawa hati kami, membawa setiap apa yang ada pada kami, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang bertahta di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kasih setiamu yang luar biasa. Kami siap untuk beribadah hari ini Tuhan Yesus. Inilah setiap keberadaan kami masing-masing. Ampuni segala salah dan dosa kami. Terima kasih perlayakan kami di dalam ibadah kami kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Amin, puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Bapak Ibu merasakan berkat Tuhan yang luar biasa? Amin, karena Tuhan selalu memberikan apa yang tak pernah kita lihat, apa yang tak pernah kita rasakan, itu yang Dia beri buat kita. Apa yang tak pernah dilihat mata. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
sekarang sampai selamanya, kuasanya tidak berubah. Saya percaya mujizat Tuhan masih ada hingga sekarang dan bahkan kita mengalaminya hingga saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita akan angkat pujian. Yesus, kau kebenaran di dalam hidupku. Kalau ku hidup bagimu. Biarlah hati kita, mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Menjauhkanku dari kasih-Mu.
Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami bisa menjadi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan, seperti pujian tadi katakan, dunia tidak bisa memisahkan kami dari kasih Allah. Apakah itu kesulitan, apakah itu tantangan di dalam hidup ini, apapun juga Tuhan yang dunia tawarkan, apakah itu kesenangan, harta, biarlah tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Biarlah hati kami, hidup kami hanya tertuju kepada Tuhan. Biarlah hidup kami hanya memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersyukur masih diberi kesempatan mendengar firman Tuhan, firman-Mu yang suci dan mulia. Biarlah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan jamah setiap hati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu, supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah firman itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya firman yang akan kami dengar hari ini itu akan menguatkan hidup kami, memberi jawaban kepada setiap masalah hidup kami, dan menjadi penopang di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu berkata, firman-Mu adalah terang bagi kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan waktu kami mendengarkan firman ke dalam tangan Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu dengan sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang masih berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Walaupun hari Kamis yang lalu kita memperingatinya dalam online ya. Online kita beribadah bersama. Dan hari ini kita akan lihat ada pokok-pokok penting kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya catat ada 3 bagian penting di sini. Kita akan membaca dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. LAI memberi judul kenaikan Yesus ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, jadi kenaikan Tuhan Yesus khususnya bagian ini hanya dicatat oleh Lukas dan Kisah Para Rasul pasal 1. Oleh karena Lukas penulis 2 surat ini. Jadi pokok-pokok penting kenaikan Tuhan, yang pertama janji yang sifatnya eskatologis atau janji yang akan dipenuhi pada akhir zaman. Nah, jadi itu janji eskatologis ini Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi janji eskatologis ini ditekankan dalam ayat yang ketiga. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi tujuan Yesus naik ke surga itu jelas, menyediakan tempat bagi saya dan saudara sekalian, bagi kita semua yang percaya. Dan kalau tempatnya sudah siap, Tuhan mengatakan bahwa Dia akan kembali membawa kita. Tapi Tuhan kembali membawa kita dicatat di Kisah 1 ayat 11, dikatakan bahwa
Tuhan akan datang dengan cara yang sama ketika murid-murid melihat dia naik ke surga. Jadi Tuhan tidak akan mendarat di bumi ya, kalau kita pakai istilah itu. Tapi Tuhan di awan-awan, kita yang diangkat menyongsong Tuhan di awan-awan lalu diangkat ke surga. Dan itu kalau kita setia sampai pada akhir. Karena banyak orang yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Banyak orang yang mengaku Kristen tetapi banyak yang tidak punya kepastian keselamatan. Merayakan kenaikan Tuhan berulang kali, tapi mereka sendiri tidak yakin kalau Yesus datang kembali menjemput orang-orang percaya, mereka akan ikut diangkat ke dalam kemuliaannya, ke tempat yang sudah disediakan. Itu sebabnya sekarang ini muncul teologi yang namanya teologi rapture, teologi pengangkatan. Jadi orang melihat fenomena-fenomena yang terjadi sekarang, itu sudah dikatakan bahwa waktu pengangkatan sudah dekat ya. Tapi jelas Alkitab mengatakan di sini bahwa waktu pengangkatan itu tidak seorang pun tahu. Tidak seorang pun tahu. Karena itu akan datang sesuai dengan waktu Tuhan dan bukan rahasia. Karena kalau Tuhan datang di awan-awan bersama dengan malaikatnya meniup sangkakala, tidak mungkin seluruh dunia tidak akan melihat dan tidak akan mengetahui hal itu. Itu sebabnya Tuhan bilang jangan gelisah hatimu, jangan takut. Kita sekarang ini ditakut-takuti dalam tanda petik ya. Ini semua melihat begini-begini, Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau datang. Alkitab mengatakan bahwa salah satu tanda kedatangan Tuhan sudah dekat itu kalau Injil kerajaan sudah diberitakan ke seluruh bangsa. Nah sekarang ini masih banyak yang belum mendengar Injil Tuhan. Nah itu bagian dari keadilan Tuhan. Jangan sampai orang yang belum mendengar kabar keselamatan nanti kemudian protes. Kalau kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan, kami juga mau percaya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini janjinya sekali lagi eskatologis itu akhir zaman, bukan sekarang. Dan itu nanti terjadinya bukan di dunia ini, tapi di surga, di awan-awan. Yang kedua, jaminan bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, janji ini adalah janji untuk sekarang ini. Kalau tadi janji eskatologis nanti akhir zaman. Tapi Tuhan sebelum naik ke surga sudah memberikan janji ini untuk kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia akan melakukan juga apa? Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Tuhan bisa membangkitkan orang lumpuh. Tuhan bisa menyembuhkan orang yang buta. Tuhan bisa membuat orang yang tidak berkata-kata bisa berkata-kata lagi. Tuhan mengatakan bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu asalkan kita percaya. Jadi Tuhan tidak mengatakan bahwa dia naik ke surga lalu kita ala kadarnya menjadi orang percaya bertahun-tahun tidak menyaksikan satu dinamika iman, satu perkara besar yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Dan perkara yang besar itu apa? Doa. Bapak Ibu ayat yang ke-13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi perkara yang besar itu kita lakukan apa? Melalui doa. Saudara kepengen Tuhan melakukan hal yang besar tetapi tidak mau mendoakannya, atau kita sungkan menyampaikannya kepada Tuhan, sehingga kita menyaksikan perkara-perkara yang biasa-biasa saja. Itu sebabnya sebelum Pentakosta terjadi, murid-murid yang jumlahnya 11 itu bersama 120 orang lain berdoa berapa hari? 10 hari. Nah karena mereka mau menyaksikan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Petrus mau menyaksikan bahwa dia yang tidak pernah berkhotbah, kali itu berkhotbah ribuan orang bertobat. Pekerjaan lebih besar daripada apa yang Tuhan lakukan, yaitu apa? Doa. Dan di sini Tuhan mengatakan, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya apa?
supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Jadi seringkali kita sungkan berdoa atau tidak berani berdoa karena kita mau melakukan itu untuk diri kita. Tapi kalau Bapak Ibu berdoa supaya Tuhan memberkati usaha Bapak Ibu Saudara sekalian dan nama Tuhan dipermuliakan, kenapa tidak? Karena apapun yang kita lakukan dalam hidup itu tujuannya kemuliaan Tuhan. Karier saudara diberkati Tuhan, amin. Kalau Tuhan dipermuliakan. Makanya Amsal mengatakan jangan berikan kepada aku kekurangan, supaya olehnya nanti nama Tuhan diolok-olok, nama Tuhan dipermain-mainkan. Tapi kalau kita mencapai perkara besar dan Tuhan dimuliakan, minta, doakan itu sampai Tuhan memastikan itu melalui jawaban-jawaban yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Dan itu yang saya lakukan bertahun-tahun setelah saya lahir baru di dalam Tuhan. Setiap kali ada perkara besar saya berdoa, ini kalau Tuhan kehendaki terjadi. Tapi jikalau bukan kehendak Tuhan, batalkan. Dan Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Oleh karena apa? Dia memberi jaminan, aku akan melakukannya supaya apa? Bapa dipermuliakan. Kalau kita semua melakukan sesuatu dengan tujuan untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan melakukannya. Tapi kita berdoa bukan untuk mengalahkan saingan kita, bukan agar kita dipuja-puji. Kalau itu yang kita lakukan, nah kita tidak berkenan bagi Tuhan. Tapi perkara yang besar untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan mau melakukan itu. Karena itu di ayat 14 ditekankan lagi, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, apa? Aku akan melakukannya. 2 kali loh dikatakan di sini. Bukan saudara yang melakukan, Tuhan yang melakukannya. Bagian kita berdoa, bagian kita memohon, bagian kita menyampaikan keinginan kita bahwa Tuhan akan dimuliakan melalui kehidupan kita. Nah sebab itu Bapak Ibu, ini jaminan bagi kita. Pekerjaan yang lebih besar yaitu Bapa dimuliakan apabila kita berdoa, apabila kita meminta, apabila Tuhan melakukan sesuatu bagi kita. Ya Pak Jimmy ya. Jadi kalau Tuhan berikan rumah yang bagus, jangan merasa bersalah. Kalau Tuhan dipermuliakan melalui itu, kenapa tidak? Dan saya katakan bahwa banyak orang justru merasa bersalah ketika mereka diberkati oleh Tuhan. Orang melihat, wah Pak Domingus mobilnya bagus. Ya kalau saya naik beca melayani, apa kira-kira yang akan terjadi? Ya kalau memang itu harus, ya saya naik beca juga. Jalan kaki nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan ingin dipermuliakan, ya Tuhan juga akan mengabulkan doa kita. Nah karena aku akan melakukannya. Jadi kalau Tuhan yang melakukan itu pasti sesuai dengan kehendak Bapa, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau kita yang melakukan sendiri bisa saja tidak untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang ketiga ini penting nih. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Kita gelisah tawar hati oleh karena apa? Kita tidak memiliki damai sejahtera. Di Lukas tadi sudah dibaca. Ini tempat Tuhan Yesus naik ya. Nah sekarang ini dibuat seperti itu, ada 2 telapak kaki di dalam bangunan ini yang sudah dekok ke dalam ya. Dan itu orang mengatakan Tuhan naik ya. Nah kita nggak tahu pasti ya. Nah tetapi ini sudah dibuat monumennya di Bukit Betania tempat Tuhan Yesus. Dan di sebelah ini ada masjid besar loh. Jadi kalau jam ini orang yang berkunjung wah saingan suaranya ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan naik ke surga tapi dia meninggalkan sesuatu bagi kita. Nah saya mau beri kesaksian sedikit ya tentang meninggalkan sesuatu. Pernah ada mahasiswa kami berasal dari Australia, orang Kupang tapi dia warga negara Australia. Dia kuliah di Tyrannus dan setelah dia kuliah di Tyrannus, orangnya punya mobil ya. Waktu itu banyak orang belum punya kendaraan, saya juga belum punya kendaraan, masih naik motor. Ketika dia pulang ke Australia, apa yang dia tinggalkan bagi saya? Itu kunci roda
Ya, kunci roda, lalu apa namanya itu perkakas-perkakas untuk perbaikan mobil. Padahal saya belum punya mobil. Saya berpikir ini orang ini kayak menghina saya ini. Lalu dia juga meninggalkan itu tarpal penutup mobilnya karena waktu itu tidak ada garasi. Jadi semua ditinggalkan bagi saya, dia pergi. Lalu yang kedua ada seorang mahasiswa lain, sudah umurnya lebih tua sedikit dari saya. Jadi dia tinggal di asrama, mungkin agak sungkan dengan anak-anak yang lebih muda. Lalu dia minta izin tinggal dengan saya, karena saya waktu itu dosen muda sudah dikasih tempat sendiri. Orang ini tinggal bersama saya, orang Bandung. Nah, karena dia mahasiswa yang cukup mampu, dia bawa TV. Pada waktu itu orang lain belum punya TV. Dia bawa TV, taruh di tempat saya. Lalu itu jadi tempat orang-orang malam-malam, termasuk teman-teman sebaya, pada kumpul nonton TV di tempat saya. Giliran dia selesai, sudah lulus ujian, dia pergi, TV-nya dibawa pulang. Tapi antenanya ditinggal, saudaranya. Jadi itu teman-teman pikir masih ada TV, tiap malam datang, kok udah nggak ada TV-nya lagi. Nah, saya bilang, kok orangnya udah pergi, udah dibawa pulang. Lalu mereka bilang, kenapa kamu nggak copot aja itu antena TV, kenapa dibiarkan? Saya bilang, biarin aja, nggak apa-apa. Nah, saudara tahu Tuhan punya maksud yang kemudian baru saya mengerti. Orang yang meninggalkan kunci mobil, dop roda dan sebagainya yang ditinggalkan ke saya. Suatu waktu ada orang dari Belanda, orang Ambon. Sudah jadi warga negara di sana. Dia datang karena saya bersama tinggal di tempat saudaranya, itu udah kayak saudara sendiri. Lalu dia katakan, kamu udah lulus masih naik motor juga. Ya, saya bilang, saya masih naik motor. Udah, nanti om kirim duit kamu beli mobil aja. Nah, coba saudara bayangkan. Jadi apa yang dikasih tidak pernah saya bayangkan. Ternyata kemudian kunci roda dan sebagainya saya pakai karena saya beli mobil. Walaupun mobil saya yang paling tua, ya itu lebih banyak asapnya daripada kecepatannya, karena itu ST20 ya, Bapak Ibu yang punya mobil Suzuki ST20, wah itu kayak numi sayur gitu ya bunyinya. Ya, tapi itu kemudian saya gunakan, dan saya dosen muda pertama yang punya mobil di Teran, selain Pak Sijabat ya. Pak Sijabat karena senior dia pun. Tuhan melakukan perkara-perkara besar bagi saya. Apa saya merasa stres? Orang itu nggak minta duitnya dikembalikan loh. Om kasih uang ke kamu beli mobil daripada kamu naik motor, kan kamu udah lulus. Nah, yang kedua TV itu yang antenanya ditaruh apa? Ada mahasiswa lain yang datang, Pak, ini saya boga TV tapi rusak Pak. Nah, kan Bapak punya kenalan tukang TV? Ya, saya punya kenalan di pastor katanya. Nah, ini kita ambil di rumah nenek saya. Coba benerin TV. Kalau TV ini bisa jalan lagi, Bapak bayar 100.000. Wah, tahun 92 100.000 masih lumayan juga mahal. Lalu kami jemput TV neneknya ini, Grundig ya, TV merek Grundig buatan Jerman yang besar itu ya. Jemput TV itu, bawa ke tukang servis yang kenalan saya itu. Dioprek-oprek nggak ada setengah jam TV-nya nyala. Saya bilang, bagus Pak, bagus nyala, udah jalan ini, mau apa? Harganya berapa? Bayar aja 15.000 harganya. Nah, sementara saya harus bayar ke orang itu apa? 100.000. Dan apa yang terjadi itu TV berwarna pertama di Tiranus, saya punya. Ya, dari antena yang ditinggal orang, yang diejek-ejek orang, sekarang saya punya TV. Jadi udah 2 kelebihan. Dosen muda punya mobil, punya TV berwarna lagi, 24 inch lagi. Lalu itu juga menjadi modal mebel kami setelah kami menikah. Jual TV itu, karena kami punya 2 TV, jual. Akhirnya saya punya mobil yang sampai sekarang di rumah saya dari TV itu. Jadi apa yang Tuhan tinggalkan itu dikatakan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Nah, ini dunia berikan itu kayak mengejek saya tadi. Tapi Tuhan menggenapi supaya kamu tidak dipermalukan. Wah, malam pada ngumpul lagi. Itu waktu itu juga Pahit lagi suka itu film Cina ya, yang si Tio Ting apalah gitu ya, tiap malam itu ya. Tiolong tuh yang waktu itu lagi ngetop itu malam ngumpul semua. Lalu mereka masuk, hebat ya, kamu punya TV besar ya. Dulu kan antenanya nggak dibawa pulang orang. Nah, Tuhan bilang biarin, tinggal nanti kamu nyambung.
Jadi Tuhan kadang-kadang punya cara yang menurut kita tidak masuk akal. Apa yang diberikan oleh dunia ini tidak seperti yang diberikan oleh Tuhan. Nah, tapi saya sejahtera walaupun mobil tua. Saya sejahtera walaupun TV bekas. Karena pada masa itu memang saya belum mampu untuk beli yang baru. Tetapi apa yang saya kepengen Tuhan menyediakan dengan cara yang tadi. Jadi dikatakan di sini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera ini dalam bahasa Yunani, Irene. Siapa yang namanya Irene bagus ini. Lalu dalam bahasa Ibrani, Shalom. Nah, Shalom ini artinya ya Bapak Ibu. Dalam PL bukan saja berarti perdamaian, tetapi juga kesehatan. Saudara sekarang ini kan takut semua kan. Istri saya vaksin, wah Ibu Lina bilang, gimana keadaan Ibu? Waktu itu sehat-sehat. 2 hari lalu, batuk-batuk sepanjang malam. Kesehatan, lalu apa? Kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Itu namanya shalom. Bukan sekedar ucapan ketemu orang, shalom. Itu artinya. Dan itu di perjanjian lama saudara pulang baca di Mazmur 85. Tadi saya baca lagi untuk memastikan Tuhan memberkati tanah mereka, memulihkan keadaan mereka, ekonomi juga dipulihkan. Nah, ini damai sejahtera yang ditinggalkan, gak dibawa ke surga. Kayak mahasiswa tadi, mobilnya jual, ini rongsokannya buat pada minggu, tapi kemudian kepake. Nah, Tuhan memberi lebih daripada itu saudara ya. Shalom, perdamaian, kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan. Kalau kita hubungkan dengan Yohanes 14 tadi, ayat 12 sampai 14. Kalau kita tidak punya itu apa? Minta, maka aku akan melakukannya. Minta perkara-perkara besar yang ini. Karena kalau yang ini di sorga kita udah nggak butuh. Di sorga tadi kita butuh tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Dan kita akan dijemput ini, kita butuhkan di dunia ini. Nah, sehingga banyak orang yang hanya mengklaim supaya kerajaan surga segera terjadi, itu udah nggak masalah. Tuhan udah siap, semua sudah oke. Tapi hidup di dunia, apa saudara mau sakit-sakitan? Apa saudara mau kurang sejahtera? Apa saudara menyaksikan orang lain makmur sementara kita tidak? Itu shalom. Minta, maka aku akan melakukannya. Minta yang mana? Minta damai sejahtera yang kutinggalkan. Sudah ditinggalkan oleh Tuhan, tidak dibawa pulang. Berarti tinggal bagian kita mengklaimnya, memintanya dalam doa. Lalu irenya artinya apa? Kasih, kesetiaan, keadilan, kebaikan. Nah, damai sejahtera ini nanti itu di tesisnya Ibu Lina sekarang ya. Udah hampir selesai. Itu kasih, kesetiaan. Banyak yang udah gak setia di rumah tangga. Suami gebukin istri habis-habisan, babak pelur. Istri juga ngomelin suami, mulutnya gak berhenti-berhenti dan sebagainya. Ini mulai kehilangan damai sejahtera karena kasih gak ada, karena kesetiaan udah gak ada, karena keadilan juga tidak ada lagi. Lalu dalam hidup di mana? Di segala bidang di dunia ini. Nah, itu bukan saya ya yang mengartikannya, itu arti yang sudah ditulis oleh seorang pakar teologi. Saya tinggal mengutipnya. Jadi semua yang namanya shalom irene ini disediakan dalam hidup di segala bidang di dunia ini. Yeremia 29:11 dan yang. Nah, itu ya ayat yang sudah sangat terkenal, tapi tolong dibaca kembali. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, nah firman itu disampaikan melalui Yeremia ketika di mana? Bangsa itu akan mengalami pembuangan di Babel. Di Babel, mereka ditawan. Artinya bahwa tidak ada kemungkinan untuk mereka memperoleh apa? Shalom tadi. Tidak memperoleh damai sejahtera. Tapi damai sejahtera Tuhan tinggalkan. Sehingga kalau kita baca Yeremia 29 mulai dari pasal 27 sampai 29, katanya itu, bangunlah kota di tempat kamu berada. Ya, berdoalah untuk kesejahteraan kota itu. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan
kesejahteraanmu. Dan mereka di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, bukan di negeri sendiri, mereka lagi berada di tawan, tapi firman ini kemudian Tuhan sampaikan kepada mereka menjadi shalom. Dan shalom itu Tuhan sediakan manusia Kores, raja terakhir dari kerajaan Media Persia. Kemudian dia mengirimkan orang-orang pulang, Esra pulang, Nehemia pulang, semua dengan biaya kerajaan. Apa yang sudah diangkut dari bait Allah dikembalikan. Dan Tuhan memakai orang yang tidak percaya untuk menjadi saluran berkat. Makanya tadi saya bilang kita berdoa ya seperti tadi. Saya tidak mengharapkan orang tinggalkan yang kurang baik. Nah tapi kemudian Tuhan melengkapinya bagi saya. Nah bagi kita semua barangkali kita juga punya rekanan bisnis orang yang tidak percaya. Tapi doa kita bisa terjawab melalui orang itu. Sama seperti ayat 11 dari Yeremia ini. Tuhan mewujudkannya melalui raja-raja Media Persia yang baik. Itu Darius raja baik. Kores itu raja baik. Bahkan orang Yahudi menyebut Kores itu Mesias perjanjian lama. Karena dia memberikan biaya, orang-orang yang mau pulang dikasih duit. Pulang ke negeri kamu. Kalau mau bekal ini dikasih oleh negara. Siapa yang melakukannya? Tuhan melakukannya karena Tuhan ingin mereka memperoleh damai sejahtera. Tidak hanya melihat kehidupan yang kau percaya pada Yahweh Allah yang konon berkuasa, kenapa kita diperbudak begini. Tuhan bilang karena kamu tidak setia. Tapi Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan meninggalkan damai sejahtera. Nah sayang sekali banyak orang Kristen yang kenaikan Tuhan itu hanya kayak murid-murid sedih merayakan, tapi tidak memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Damai sejahtera ku tinggalkan. Berarti ini milik kita. Tuhan naik, waktu ia naik apa? Memberkati mereka lalu terangkat ke sorga. Berarti berkat juga tinggal untuk siapa? Untuk kita di sorga. Tuhan gak kekurangan. Nanti kalau kita sudah kembali ke sorga, tempatnya sudah beres, Tuhan menjawab kita nggak bawa apa-apa, hanya tubuh kita, karena di sana kita tidak butuh lagi yang namanya sembako, tidak butuh duit lagi, tidak butuh kesejahteraan, kesehatan dan sebagainya. Di dunia ini kita butuh ini. Tapi banyak orang yang mengaminkan benar itu. Walaupun aku susah menderita, ya Tuhan mau memberkati, kok maunya menderita? Ya gimana sih? Kalau kita menderita karena nama Yesus nggak apa-apa. Tapi itu seorang penulis namanya Warren Wiersbe, dia mengatakan apa? Hindari penderitaan yang tidak perlu. Karena Tuhan Yesus juga sebelum waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, dia diseret mau dilemparkan dari tebing, dia menghilang dari antara mereka. Karena belum waktunya, tidak perlu. Dia mati dengan cara dicampakkan dari tebing. Dia mati harus dengan cara yang disalibkan. Jadi jangan kita merasa rohani kita meningkat lalu ketika kita mengatakan aku menderita karena Tuhan, mungkin juga karena kesalahan kita, mungkin juga karena pemahaman kita yang tidak tuntas di dalam Tuhan. Saya katakan Tuhan berjanji kau tinggalkan damai sejahtera. Itu sebabnya untuk menjawab pasal 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu, karena mereka gelisah nanti bagaimana kemudian mengikut engkau, apakah jaminannya? Tuhan bilang ku tinggalkan damai sejahtera ini, irit shalom ini Tuhan berikan kepada mereka. Nah kemudian damai sejahtera ini juga disebutkan dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Saya kira ayat ini sudah sangat akrab dengan kita, karena ini doksologinya Pendeta Daniel ini. Tiap kali doa berkat pasti ini disebutkan. Tapi betul, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu untuk apa? Ketika kita khawatir, Tuhan memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran kita. Karena banyak orang khawatir apa? Stres, depresi karena tidak memiliki damai sejahtera Allah. Ada problem, tiba-tiba kolaps karena tidak dilindungi oleh damai sejahtera Allah yang apa? Melampaui segala akal. Makanya orang belajar damai sejahtera itu, damai sejahtera itu bukan itu. Saya bilang ini yang banyak teolog juga lupa artinya ini ya. Kalau saya mah sederhana aja, kalau memang artinya begitu saya klaim lah Tuhan
biar ini juga menjadi bagian hidup saya. Kenapa saya mengikut engkau? Engkau mengistimewakan orang lain, kenapa saya tidak? Tuhan bilang, karena kamu tidak berdoa, karena kamu tidak mau perkara-perkara yang lebih besar, karena kamu mau hidup yang standar-standar aja, karena kamu mau hidup yang biasa-biasa aja. Ya kalau begitu nggak ada istimewanya dong. Ya, nggak ada istimewanya. Kita orang percaya dengan tidak percaya. Istimewanya cuma yang poin nomor 1 tadi. Kita nanti diangkat naik ke sorga. Nah lalu di dunia ini gimana? Nah karena itu Tuhan tahu. Dan Tuhan menyediakan jemaat Filipi dimulai dari mana? Kalau kita baca kisah Rasul ini dimulai dari seorang perempuan yang namanya Lydia. Ketika Paulus menginjil di Makedonia, ketemu ini orang kaya. Tuhan membuka hatinya, dia mendengar dan dia percaya. Sudah itu dia menjadi orang yang mendukung pelayanan Paulus. Keluar dari penjara pergi ke rumah Lydia. Di rumah Lydia juga ada persekutuan doa dan sebagainya. Jadi Tuhan memakai berbagai macam cara untuk menolong kita ketika kita khawatir. Nah artinya supaya damai sejahtera Allah diberikan bagi kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah doa tadi ya. Yohanes 14. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Kita khawatir. Tapi khawatir itu bukan ditaruh di pikiran, tapi kita doakan kekhawatiran kita itu ya. Nah misalnya kan saya pernah khawatir tentang masalah kesehatan. Ya karena beginilah. Nah saya doakan itu terus menerus. Lalu Tuhan memberikan damai sejahtera itu nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan, kalau kita tidak menyampaikannya kepada Tuhan yang kita dengar sharing dari tetangga. Wah saya juga punya sakit yang kayak gitu. Wah itu sulit, nggak bisa disembuhin lagi. Dan itu payah. Nah akhirnya kita kehilangan damai sejahtera. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Ya. Tuhan saya kepengen begini-begini. Nyatakan aja. Dengan apa? Ucapan syukur. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kepada saya antena tanpa TV. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kepada saya dopan, dongkrak, juga kunci roda tanpa mobil. Tanpa mobil. Tapi waktunya Tuhan kasih ini kamu selama ini. Dia bilang Tuhan kapan saya punya nih. Ini dongkrak udah ada, kunci roda udah ada nih. Tapi mana mobilnya? Tuhan bilang cicing wayat. Aku akan melakukannya. Asal kita apa? Doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan apa? Memelihara hati kita, memelihara pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita benar, hati kita juga harus benar. Hati kita mengucap syukur, tapi pikiran kita kacau. Tetap kita akan mengalami kekacauan. Saya menyaksikan ada orang-orang pintar yang pikirannya kacau, yang stres, yang depresi, yang juga nggak kekeruanan hidupnya. Karena apa? Hatinya dan pikirannya itu hanya diarahkan untuk perkara-perkara yang lebih tinggi, tetapi tidak mendoakannya. Nyatakan itu dalam permohonan. Saudara mau apa untuk Tuhan? Doa. Soal menjawab dan tidak itu Tuhan. Tergantung hati dan pikiran kita tadi. Untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan mau melakukannya bagi kita. Dan yang terakhir tidak usah dibaca tadi Lukas 24 ayat 50 sampai 52. Ketika ia terangkat, ia memberkati mereka. Nah berarti berkat itu kemana? Tinggal, tidak dibawa pulang ke surga. Dia terangkat, hanya tubuhnya terangkat, berkatnya tinggal untuk mereka. Nah sebenarnya lebih banyak janji lagi, tapi ini 3 hal aja ya supaya kita nggak kepanjangan. Nanti shalomnya hilang lagi ya. Ya, jadi shalom itu sekali lagi ya. Coba ya terima kasih. Puji Tuhan yang nggak dipindah-pindah ini bagus. Jadi itu apa? Bukan saja perdamaian, tapi juga kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Mustahil orang bahagia kalau tidak sejahtera. Mustahil orang bahagia kalau tidak makmur. Mustahil orang bahagia kalau tidak sehat. Semua itu satu paket. Tuhan tinggalkan untuk kita semua. Nah perlu kita apa? Damai sejahtera tadi, kesetiaan, keadilan, supaya kita setia beribadah,
setia berdoa, setia pada apa yang Tuhan percayakan pada kita. Loh, itu mobil saya setia loh sampai kami menikah. Boleh tanya istri saya. Kayaknya dia kagum juga karena waktu saya punya mobil butut ya. Ya. Dan itu saya menikah pun itu karena mobil itu saya jual. Mobil itu saya jual loh. Karena saya tidak minta biaya dari kampung. Ada teman yang bilang, ini aku beli aja mobil kamu, nah, nanti kamu punya mobil yang lain. Ya ambillah. Nah tapi Bapak Ibu Saudara, jangan kita damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Ada seorang misionaris Amerika. Nah begitu dia lihat saya naik mobil, dia pegang-pegang ini mobil. Ini mobil pada Domingus, ya mobil saya. Pegang lagi dari sebelah. Ini mobil Pak Domingus, ya mobil saya. Rupanya orang ini berpikir bahwa saya tidak mungkin punya kendaraan, hanya dia, orang Amerika itu. Saya bilang, Tuhanmu sama dengan Tuhan saya. Kenapa you melihat saya kok seperti nggak yakin? Karena mobil saya lebih bagus dari mobil dia pada waktu itu. Nah ini yang sering kali terjadi, godaan-godaan di sekitar kita, omongan orang membuat saudara tidak berani lagi meminta apa yang Tuhan kehendaki terjadi, padahal itu memang menjadi sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah sehingga kesimpulan firman Tuhan ini mari kita lihat. Nah 3 hal penting berkaitan dengan kenaikan Tuhan. Yang pertama, Ia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita dan akan datang kembali untuk menjemput apa? Saleh-salehnya. Wah, lagu-lagu Pentakosta zaman dulu orang percaya disebut orang-orang saleh ya Pak, saleh-saleh. Dan itu terjadi di mana? Di sorga. Berarti kalau nomor 1 itu kita klaim mesti mati dulu, atau mesti tunggu Tuhan datang dulu kan? Tunggu Tuhan datang dulu, nomor 1 terjadi. Yang kedua, jaminan melakukan perkara-perkara yang lebih besar, yaitu doa kita terjawab, Tuhan melakukannya, itu terjadi di dunia ini. Nah karena itu yang kita lakukan di dunia ini berdoa, minta supaya Tuhan melakukan perkara-perkara besar selama kita di dunia ini. Saudara masih di dunia kan? Atau kepengen? Saya masih di dunia, kita butuh segala sesuatu. Siapa yang orang Kristen gak butuh yang lain? Kita juga butuh. Dan Tuhan sudah kasih tahu caranya, doa. Lalu yang ketiga, warisan yang ditinggalkan bagi kita yaitu damai sejahtera atau shalom tadi, kesehatan, kemakmuran, keberhasilan dan macam-macam itu terjadi di sini di dunia. Di surga kita nggak usah bawa apa-apa lagi. Kita diangkat dalam sekejap, diubahkan, nggak ada lagi yang kita bawa di situ. Nah yang kita butuhkan sekarang ini di dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sudah naik ke surga. Dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Dan akan datang kembali, kita tidak tahu kapan. Nah tapi perkara besar, lalu shalom, itu ditinggalkan ini. Tinggal saudara mau ambil nggak? Kalau saudara nggak mau ngambil, saya ambil biar double portion. Punya saya double gitu ya. Saya meminta ini Tuhan karuniakan pada saya nih. Nah Tuhan tahu bagian kita masing-masing. Nah karena itu kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik bagi kita ya. Jadi saudara mau doa buat hal-hal besar? Pengen shalom? Shalom? Nah, shalom itu kan bukan ucapan aja ya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
Bapa dalam surga, Engkau sudah berfirman, kami memuji Engkau Tuhan, karena tempat kami di surga Engkau sudah sediakan bagi kami. Kami tidak usah gelisah, tidak usah tawar hati, tetapi selama hidup di dunia ini Tuhan, arahkan hati kami untuk percaya bahwa Engkau sudah meninggalkan damai sejahtera buat kami, buat jemaat-Mu, buat kami semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Shalom Engkau karuniakan. Pulihkan keadaan kami, kesehatan kami, kesetiaan kami kepada apa yang Tuhan percayakan pada kami. Tuhan juga berkati usaha dan pekerjaan kami. Apa yang kami rindukan, apa yang kami harapkan, biarlah terjadi. Dan Tuhan Engkau sudah berjanji bahwa Engkau akan melakukannya bagi kami. Sebab itu kami tidak takut untuk menyampaikan segalanya kepada Engkau, karena Engkau Tuhan yang baik. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, karena kami sepakat berdoa dalam satu nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang setiawan. Amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur bahwa hari ini kami bisa beribadah bersama-sama memuji mengagungkan Tuhan, dan kami sungguh percaya segala kepujian kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Dan juga Tuhan, firman Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan, pengharapan, dan juga biarlah kami sungguh menaruhkan iman kami kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengar saat ini, bahwa ada satu janji yang Tuhan berikan untuk hidup kami yang akan datang, tetapi janji itu juga untuk hidup kami sekarang di dalam dunia ini. Biarlah Tuhan kami membawa setiap apapun yang menjadi persoalan kami, yang dikatakan oleh firman tadi melalui doa-doa kami, dan doa yang kami panjatkan biarlah semuanya dengan iman kami kepada Tuhan, sehingga hati kami tidak takut lagi, tidak gelisah dan gentar, baik untuk kehidupan yang akan datang maupun hidup hari ini, dan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kami menjadi bagian hidup kami. Terima kasih buat Bapak Pendeta Dr. Domingus Naat yang sudah melayani firman Tuhan, dan juga bersama dengan Ibu dan Daniel, berkati pelayanan mereka Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan Bapak Domingus bersama dengan seluruh keluarga dimanapun hamba-Mu boleh melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat setiap kami yang sudah hadir saat ini, Tuhan memberkati keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, maupun mereka yang sedang beribadah secara online di rumah, memberkati mereka semua Tuhan. Berkati segala usaha dan segala perdagangan dan juga pekerjaan dengan berkat-Mu yang berlimpah. Segala cita-cita anak muda semua Tuhan, di dalam masa muda mereka, biarlah mereka juga serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka tetap setia melayani Tuhan sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga kalau ada di antara kami ataupun yang di rumah di dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa kalau ada di antara kami dalam masalah pergumulan, kami yakin Tuhan dengan iman, Tuhan akan membukakan jalan, memberikan kemenangan di dalam pergumulan kehidupan kami masing-masing. Yang berkekurangan, Tuhan juga akan memberkati dengan berkat yang berlimpah. Anak cucu kami di dalam pendidikan mereka, biarlah Tuhan juga yang memberkatinya, supaya mereka juga boleh sukses dalam pendidikan mereka, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami berdoa buat pemerintahan kami, baik di pusat maupun di daerah, biarlah Tuhan yang akan memberkati Tuhan, supaya biarlah dengan hikmat yang daripada Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh stafnya, mereka boleh menjalankan pemerintahan ini Tuhan, dengan hikmat-Mu, dengan rasa takut akan Tuhan, dan biarlah Tuhan boleh keadaan negara kami ini Tuhan, satu kali kerinduan kami dan doa kami bersama, pandemi ini boleh berakhir bahkan di seluruh dunia ini. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pulang sertai perjalanan kami, sampaikan kami di rumah kami masing-masing, dan kembalikan kami pada saat kami bisa berjumpa kembali. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga,
kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.